para jamaah Jumat rahimahullah, pada Jumat yang lalu telah saya sampaikan 3 ciri dari orang-orang yang takwa. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai pada ayat. Terusan ayat tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang yang takwa yang keempat adalah beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Kemudian kita beriman pada hari akhir. Al-Quran adalah kalam Allah yang dibagikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Dihukumi ibadah bagi kita yang membacanya dan dihukumi kubur bagi kita yang membacanya. Para jamaah Jumat rahimahullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allati dibukan hujan dinas kabaina minal huda wal furqan. Pada surat Yunus ayat 57 wa sifat bisulur wa rahmatan lil mu'minin. Jadi fungsi Al-Quran ini adalah satu sebagai hidayah, hujan dinas sebagai hidayah bagi manusia dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Dan kita harus yakin bahwa Al-Quran ini turunnya dari Allah. Karena turun dari Allah tidak ada kesalahan di dalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan Al-Quran itu, dan aku akan menjaganya sampai hari kiamat. Itu pernyataan Allah. Karena Allah. Jadi sampai sekarang pun tidak ada satu huruf pun yang berubah dalam Al-Quran. Jadi fungsi yang pertama tadi Al-Quran sebagai hidayah kepada kita. Karena itu perlu kita membaca Al-Quran itu dengan terjemahannya, sehingga kita memahami apa maksud dari ayat demi ayat itu. Bukan berarti kita membaca tanpa arti kita salah, tidak. Itu juga dihukumi ibadah. Karena membaca Al-Quran, Al-Quran Fa'innahu yakin yaumil qiyamah syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena kelak di hari kiamat, di hari akhir, Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Karena itu kita biasakan kita baca Al-Quran setiap saat. Setelah maghrib kita baca Al-Quran, setelah itu kita baca Al-Quran, kita baca. Karena itu ibadah. Dan akan datang kelak di hari akhir untuk memberikan syafaat kepada kita pada akhir. Juga perintah Rasulullah. Iwalu buyutakum bisolah baqiratul Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi kita biasakan di rumah kita di samping sholat secara rutin, kita tambah dengan sholat sunnah, kita baca Al-Quran. Dalam surah Yunus tadi dijelaskan bahwa obat sifat bisulur. Al-Quran itu adalah obat bagi hati, apa yang ada dalam dada kita, obat bagi hati kita. Karena itu kalau kita sedang resah, kita susah, kita galau, hendaknya kita mengambil Al-Quran dulu, kita baca Al-Quran dengan tenang. Insya Allah kita akan mendapat rahmat. Apalagi membacanya, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran saja itu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Pada zaman Jumat rahimahullah,
Yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir. Dalam salah satu surat Al-A'raf, Allah berfirman demikian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzil kitab minallahi al-azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Surat ini diawali dengan huruf muqaddamah. Satu susunan huruf yang tidak membentuk kata-kata. Mim artinya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Diturunkan Al-Quran itu dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini sebagai bantahan karena orang-orang kufur Quraisy pada waktu itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah, buatan Muhammad. Ini sebagai sambungan. Karena Al-Quran datangnya dari yang Maha Perkasa, yang Maha tidak terkalahkan dan mengalahkan Allah. Maka sudah barang tentu kita harus mengimani tidak ada keraguan sedikit bagi kita terhadap Al-Quran. Ma'akulat samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Sesungguhnya aku ciptakan langit, bumi dan di antara keduanya dengan hak, dengan benar, wa ajalin musamma, dan pada waktu yang tertentu. Jadi ada di situ kata-kata wa ajalin musamma, pada waktu tertentu. Jadi langit dan bumi ini kalau sudah waktunya sampai musnah. Ganti kehidupan kita, kehidupan di akhirat. Jadi menurut ayat ini kalau pada waktunya sudah sampai, maka bumi ini akan hancur, musnah, langit musnah. Hingga kelak kehidupan kita di akhirat. Dan itu kita hati-hati. Ini informasi dari Al-Quran. Karena kita meyakini Al-Quran, kita harus yakin terhadap informasi Al-Quran tadi. Kemudian berkaitan dengan hari akhir para jamaah Allah, yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia. Dalam surat Al-Jilzah, yauma yasduruna fa'ata tariru amalahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu, pada kiamat itu, manusia dibangkitkan dari kubur dan bergolong-golongan. Jadi ada dua golongan, ada golongan yang beruntung, ada golongan yang rugi, ada yang balak, ada yang fasirun. Yang untung itu akan menempati tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan mereka yang tidak beruntung, yang rugi, mereka berada pada bagian wama adalah kemudian narun. Tahukah kalian apa hariah itu? Hariah adalah api yang menyala-nyala dan api yang sangat panas. Itu balasan bagi orang-orang yang amalan baiknya seperti itu. Karena itu para jamaah Jumat Allah, bagi kita perlu persiapan untuk menuju hidup di akhirat nanti. Karena kehidupan di akhirat itu khalidina fiha abada,
panjang, tidak seperti kehidupan kita di dunia. Di dunia ini bukan tempat tinggal kita tetap, tapi tempat singgah kita, tempat kita untuk beramal untuk kehidupan kita di akhirat. Ad-dunya masyarikul akhirah.